Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini akan dibahas resiko gagal bayar 90 hari di pinjol raksasa OJK. Nah, buat teman-teman yang gagal bayar di pinjol raksasa OJK, ada Akulaku, Kredipo, Shopee, Kredit Pintar. Nanti boleh berbagi pengalaman dituliskan di kolom komentar. Dan kali ini akan saya bahas tentang resiko apa saja yang terjadi ketika gagal bayar lebih dari 90 hari di pinjol raksasa OJK tersebut. Yang katanya menakutkan, DC-nya kasar-kasar, DC pinjolnya itu arogan dan sebagainya. Apakah benar ataukah itu hanya cuplikan video saja? Ataukah itu hanya statement-statement dari orang-orang yang ingin menakut-nakuti nasabah yang sedang gagal bayar dan telat bayar di pinjol tersebut? Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih selalu setia mendukung channel ini, mensupport channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung kita bahas saja. Akulaku ini merupakan pinjol raksasa OJK, pinjol terbesar yang ada di negara ini. Dan banyak sekali postingan-postingan orang-orang yang katanya telat bayar, gagal bayar di Akulaku ini sangat mengerikan, sangat menakutkan, sangat-sangat bikin jantung copot, sangat-sangat bikin orang bisa mengakhiri hidup, bisa melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. Nah, pada faktanya ya teman-teman, harus Anda semua ketahui. Ketika Anda mengalami telat bayar, gagal bayar lebih dari 90 hari di pinjol Akulaku, sampai saat ini setelah telat bayar lebih dari 1 tahun, Akulaku ini baru sekali mengirimkan DC lapangan. Itu juga si DC ini datang ke rumah hanya menanyakan apakah aplikasi Akulakunya masih ada di handphone atau tidak. Takutnya katanya handphonenya hilang, jadi aplikasinya tidak bisa dibuka. Hanya itu yang ditanyakan oleh DC pinjol Akulaku. Jadi tidak ada yang namanya penekanan, caci maki, hinaan, dan sebagainya. Kalau misalkan Anda melihat postingan bahwa DC Akulaku kasar arogan, itu mungkin terjadi beberapa tahun yang lalu di saat aturan-aturan belum seketat sekarang, cara-cara penagihan belum betul-betul diatur, sehingga banyak sekali DC pinjol Akulaku yang melakukan perbuatan yang itu seharusnya di luar batas aturan yang sudah ditetapkan saat itu. Tapi saat ini aturannya lebih ketat, jadi kalian yang saat ini punya utang di Akulaku, tidak punya uang lagi untuk membayar, terpaksa gagal bayar dan lebih dari 90 hari, tidak usah panik, tidak usah cemas. Hadapi saja segala resikonya, karena yang namanya resiko gagal bayar itu tidak ada yang enak, tidak ada yang aman. Setiap hari kalian pasti akan ditagih, setiap hari kalian akan diteror, ataupun mungkin kalian akan didatangi DC lapangan. Tetapi yang paling menakutkan didatangi DC lapangan itu hanya statement saja, hanya membaca di postingan-postingan orang-orang yang mungkin ingin menakut-nakuti kalian. Atau mungkin kalian ada yang melihat cuplikan video DC lapangan Akulaku yang menakutkan. Itu semua belum tentu terbukti. Jadi sebaiknya buat teman-teman yang saat ini mungkin ada yang masih mengalami telat bayar lebih dari 90 hari di Akulaku, buktikan dulu semua itu. Buktikan dulu ketakutan-ketakutan yang kalian pikirkan itu. Apakah benar DC Akulaku ini terornya luar biasa, ataupun kalian mungkin didatangi DC lapangan yang kejam dan sebagainya. Buktikan dulu, baru nanti kalian bisa menyimpulkan apakah postingan video di luaran sana betul atau hanya sebuah gimmick aja agar semua nasabah pinjol itu ketakutan. Oke, itu untuk Akulaku ya. Dan untuk yang kedua adalah pinjol Kredipo. Bagaimana ketika kita telat bayar atau gagal bayar lebih dari 90 hari di pinjaman online Kredipo. Siapa yang pernah pinjol di Kredipo, pinjam uang di Kredipo, dan pengalaman kalian boleh dibagikan di kolom komentar. Nah, Kredipo ini masih sebuah perusahaan pinjaman online raksasa juga yang besar, yang sudah lama sekali berdiri. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini sudah terlanjur mempunyai utang di Kredipo, bahkan sudah telat bayar lebih dari 90 hari, jangan pernah melihat postingan-postingan atau
cuplikan-cuplikan video DC pinjol kredipo yang kasar, yang arogan, itu hanya akan menakut-nakuti kalian sendiri. Lebih baik carilah cuplikan-cuplikan video yang bikin kalian tenang, bikin kalian tersenyum, bikin kalian tertawa. Karena semua cuplikan video-video tersebut mungkin saja settingan, mungkin saja itu sengaja agar kalian takut. Padahal pada faktanya DC Kredipo datang ke rumah nasabah itu setelah keterlambatan 90 hari hanya menanyakan perihal pembayaran yang belum dibayarkan. Lalu setelah itu si DC Kredipo ketika datang kedua kalinya itu hanya menyarankan untuk melakukan pembayaran di bank yang sudah ditunjuk. Jadi nasabah itu disuruh datang ke bank yang sudah ditunjuk. Tidak ada yang namanya kasar, pukul memukul, caci maki di depan nasabah, tidak ada. Ya ada kalau misalkan ada sedikit penekanan, sedikit rada-rada nada suaranya naik, itu kan wajar, mereka itu dikejar target karena mereka udah stres sendiri. Disuruh nagih ke nasabah aja mereka udah stres, udah sendiri karena mungkin ada rasa takut juga mendatangi lingkungan orang-orang yang gagal bayar tersebut. Mungkin si DC pinjol ini stres karena dikejar target, takut tidak dapat target, akhirnya tidak dapat gajian. Itu kan bisa saja terjadi sehingga ada kata-kata yang mungkin cenderung seolah-olah kasar dan sebagainya. Jadi yang terpenting buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin sudah terlanjur gagal bayar lebih dari 90 hari di Kredipo, yang harus kalian lakukan adalah tenang saja, nggak usah panik yang berlebihan karena belum tentu rekaman-rekaman video yang beredar di medsos itu belum tentu benar. Itu mungkin untuk menakut-nakuti kalian, seperti contoh nih DC pinjol ketika menagih melalui chat WhatsApp. Ada yang mengirimkan video seolah-olah lagi di jalan, ingin mendatangi rumah nasabah, minta share lokasi dan sebagainya. Itu kan untuk menakut-nakuti saja, karena mereka sebenarnya untuk datang ke rumah nasabah itu kan pasti dipikirkan berbagai hal. Jarak tempuhnya berapa lama, lalu utangnya nominalnya berapa juta rupiah, lalu juga mereka itu apakah uang transport mereka itu cukup untuk menagih ke nasabah tersebut. Jadi belum tentu semua nasabah yang gagal bayar di Kredipo ini didatangi DC lapangan, walaupun Kredipo sudah ada DC lapangan. Orang-orang yang saat ini masih bertanya apakah ada DC lapangan. DC lapangan itu di Kredipo dan Aku Laku ada, tetapi masalah datang atau tidak ke rumah nasabah yang gagal bayar itu tidak bisa diprediksi. Karena itu tergantung si DC lapangan tersebut dan tergantung perusahaan Kredipo apakah mengirimkan surat tugas untuk menagih ke nasabah yang gagal bayar. Oke, jadi yang terpenting yang harus kalian lakukan adalah tenang saja, santai, nggak usah takut. Nah, jadi tidak usah panik yang berlebihan ketika kalian mengalami telat bayar atau gagal bayar di Kredipo. Berapapun nilai nominal hutang Anda, ada orang lain yang lebih besar dari Anda. Mungkin hutang Anda hanya 10 juta rupiah, orang lain mungkin ada yang sampai 15 juta rupiah, 12 juta rupiah, atau 20 juta rupiah. Itu bisa saja terjadi. Oke, jadi tetap tenang ya. Lalu yang ketiga, pinjol raksasa OJK, yaitu kredit pintar. Nah, kredit pintar juga katanya DC lapangannya ada yang galak, ada yang kejam itu katanya. Tapi kan itu hanya postingan-postingan saja, hanya postingan di kolom komentar mungkin. Ada yang postingan di media sosial, itu sebenarnya hanya postingan. Jadi sebaiknya buktikan dulu apakah DC kredit pintar ini datang ke rumah, cara-cara penagihannya seperti apa, nanti kalian akan tahu. Jadi nggak usah panik. Kalau misalkan kalian saat ini sudah terlanjur punya utang di kredit pintar dan karena tidak mampu bayar, tidak punya uang untuk membayar, terpaksa gagal bayar dan lebih dari 90 hari ini, mungkin ada yang sudah didatangi DC lapangan atau tidak. Tetapi yang terpenting yang harus kalian lakukan adalah tetap bersikap baik-baik saja, bersikap tenang-tenang saja. Mau didatangi DC lapangan atau tidak itu tidak masalah. Yang terpenting jika kalian kuat mental, kalian berpikirnya selalu positif, insya Allah semua bisa terlewati dengan baik-baik saja. Ada yang telat bayar 90 hari belum didatangi DC lapangan. Ada juga yang gagal bayar lebih dari 1 tahun belum didatangi DC lapangan. Nah, jadi itu hanyalah sebuah ketakutan yang timbul dari pikiran Anda sendiri. Kalau Anda bisa mengkondisikan pikiran Anda, insya Allah Anda akan baik-baik saja. Yang namanya segala telat bayar atau gagal bayar itu udah ada resikonya, yaitu mungkin data-data kalian akan di blacklist, skor kredit bermasalah, dan mungkin akan dimasukkan ke SLIK OJK. Itu tidak masalah, masuk SLIK OJK itu lebih baik. Jadi nanti
Kalau ada jutaan orang yang ada di negara ini data-datanya di blacklist dan masuk slik OJK, itu semua perbankan akan lumpuh. Nah, mereka juga akan rugi kalau data-data masyarakat Indonesia itu masuk slik OJK semua. Misalkan jumlah penduduk Indonesia 500 juta misalkan. Nah, dari 500 juta itu taruhlah setengahnya data-datanya udah masuk slik OJK dan di blacklist, tidak bisa pinjam lagi. Itu semua perbankan akan lumpuh. Jadi menurut saya lebih baik data-data kita masuk slik OJK biar kita tidak bisa pinjam uang riba lagi. Jadi kan kita bisa cari peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki tanpa harus meminjam uang di pinjaman online. Apalagi yang pinjaman online kan kita tahu bunganya besar, ada biaya layanan, ada biaya potongan administrasi di awal yang itu akan mencekik dan akan semakin menyengsarakan kalian di kemudian hari. Mungkin di awal-awal kalian merasa terbantu, merasa tertolong karena dikasih pinjaman cepat cair tanpa kalian memikirkan persentase bunganya berapa, biaya layanannya berapa persen, potongan administrasi di awal berapa persen. Nah, nanti kalau misalkan sudah berjalan cicilan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalian akan merasakan kesulitan tersebut. Jadi sebaiknya kalau memang kalian terpaksa harus meminjam uang di pinjaman online, yang harus kalian pikirkan adalah tingkat persentase bunga, lalu ada biaya layanan dan potongan administrasi di awal. Lalu resikonya ketika kalian telat bayar, ada berpotensi ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika melalui chat WhatsApp, melalui SMS, melalui telepon. Tetapi yang paling ditakutkan oleh nasabah pinjol itu adalah didatangi DC lapangan. Padahal pada faktanya lebih bagus didatangi DC lapangan. Kalian kan bisa tahu wajahnya yang mana, orangnya yang mana. Nah, nanti kalau DC lapangan datang ke rumah itu tinggal didokumentasikan, siapkan kamera perekam, lalu rekam setiap aktivitas DC pinjol tersebut. Dan sebelum kalian menerima si DC pinjol tersebut, jangan lupa untuk menanyakan kelengkapan surat-suratnya, termasuk KTP, ID card, surat tugas penagihan, sertifikat penagihan, dan surat kuasa penagihan. Kalau semua itu dibawa, barulah kalian berbicara masalah hutang piutang. Kalau misalkan si DC tidak bisa menunjukkan surat-surat lengkapnya, ya jangan dilayani, suruh pulang aja, ngambil dulu surat-surat kelengkapannya. Kalau sudah lengkap, silahkan disuruh balik lagi ke rumah kalian. Gitu aja, karena itu udah aturan penagihan dari otoritas jasa keuangan. Setiap DC pinjol ataupun debt collector, leasing, bank dan sebagainya harus membawa kelengkapan surat-surat penagihannya. Oke, jadi yang terpenting tetap semangat, tetap kuatkan mental, apapun yang terjadi insya Allah bisa dilewati dengan baik-baik saja. Tidak ada kesulitan yang sulit selama kita percaya sama Allah, kita yakin sama Allah, memohon bantuan sama Allah. Allah akan memberikan pertolongan dan petunjuk yang terbaik untuk kalian. Oke, demikian teman-teman sharing seputar telat bayar atau gagal bayar lebih dari 90 hari di pinjol raksasa OJK. Tidak ada yang berat, tidak ada yang betul-betul menakutkan. Yang menakutkan itu adalah isi dari pikiran Anda. Oke, tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.